بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk bisa mewakili nikmat aliran darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, dan ayunan tangan. Semua itu hanya mampu dibalas dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seyogyanya dan seharusnya kita sebagai hamba, yakni harus berterima kasih kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan segala bentuk kenikmatan, dengan segala bentuk kesempatan. Hingga saat ini kita masih menghembuskan nafas kita, tentunya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nun jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak pernah bertemu dengan kita, beliau tidak pernah berjumpa dengan kita, akan tetapi beliau senantiasa merindukan kita. Bahkan di yaumil qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersama-sama beliau berkumpul bersama di depan pintu surga. Mudah-mudahan bersama-sama insyaallah bersama beliau insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang menyampaikan lebih mengamalkan apa yang disampaikan. Bisa jadi yang mendengarkan lebih mengamalkan apa yang disampaikan. Belum tentu yang menyampaikan lebih mulia daripada yang mendengarkan. Bisa jadi yang mendengarkan lebih mulia daripada yang menyampaikan. Tentunya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini, pada agenda kali ini, sang khatib ingin membahas tentang 4 resep kebahagiaan. Syekhul Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, tepatnya di juz 10 pada halaman 174, bahwasanya ada beberapa tanda-tanda kebahagiaan yang akan didapatkan oleh insan. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Jiwa raga yang semangat untuk beribadah, hartanya melimpah ruah, bisa digunakan untuk berhaji ke Mekah.
serta ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mudah-mudahan dengan senantiasa orang-orang yang berusaha dengan keras mencari nafkah dengan rezeki yang halal, Allah matikan ia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tanda yang kedua ialah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki rasa ataupun sifat qanaah, tentunya menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang pria yang mengendarai mobilnya, mobil yang mewahnya, lalu kemudian di tengah perjalanan ia melewati ladang sawah yang membentang luas mata memandang. Lalu kemudian di tengah ladang itu ada satu gubuk kecil, di dalamnya ada beberapa sekeluarga petani yang sedang memakan siang. Lalu kemudian dalam hatinya ia berkata, enaknya mereka di tengah ladang yang luas membentang, lalu kemudian membakan santapan makan siang bersama keluarga. Lalu kemudian orang-orang petani tadi berkata, waduh enaknya memiliki mobil yang mewah. Begitulah kita, begitulah manusia ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, uang, bahkan kekayaan, mungkin ketika rasa ataupun sifat qanaah tidak ada dalam dirinya, maka sifat tersebutlah yang menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji sejarah, di manakah mereka orang-orang yang memang sombong dan angkuh ketika diberikan kekuasaan, ketika diberikan jabatan, ketika diberikan kekayaan? Di manakah mereka? Raja Namrud, di manakah mereka Fir'aun? Di manakah mereka Haman? Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan. Di manakah mereka? Akan tetapi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong dan angkuh dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwasanya tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya ialah yang pertama memiliki sifat qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam Sahih Muslim juz 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man aslam wa rizqan kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan informasi kepada kita bahwa dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, janganlah kalian melihat seseorang yang ada di atas kalian, karena hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang ketiga ialah taufiqullah ila taat, yakni mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayah. Yang artinya, orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong
orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang ia cintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, mengajarkan kajian di lembaga keilmuan, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid dan sesamanya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah di dalam hidupnya, akan diwarnai dengan kebahagiaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang terakhir ialah halawah taat, yaitu merasakan manisnya, kelezatannya dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Thalathun man kunna fihi wajada halawatil iman, ay yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa fin nar. Yang artinya ada 3 orang yang menemukan manisnya keimanan. Yang pertama ialah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang senantiasa mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan dapat merasakan kenikmatan dalam ibadah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan motivasi kita tentunya agar kita senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكرمك على سيد العباد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين
وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.